Halo friend, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kali ini kita bahas soal tentang TPS kuantitatif, yaitu operasi bilangan bulat ya. Nah, kita lihat di sini diketahui P kali Q kali R sama dengan 8. Dan PQR ya adalah bilangan bulat positif yang berbeda, di mana P lebih besar dari Q, lebih besar dari R. Dan 4 buah pernyataan nih. Nah, manakah pernyataan di atas yang benar? Oke. Kita lihat di sini P kali Q kali R-nya sama dengan 8 ya. Berarti kan P kali Q kali R sama dengan 8. Nah, 8 itu bisa kita ubah menjadi 1 dikali 2 dikali 4 ya. Nah, karena PQ dan R-nya adalah bilangan bulat positif yang berbeda. Jadi ini harus berbeda nih teman-teman ya. Kayaknya ini 8 ya, yang berbeda cuma hasil perkalian ini aja gitu. Nah, karena P-nya adalah lebih besar ya dari Q, lalu Q-nya juga lebih besar dari R, maka kesimpulannya ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya, ini adalah R-nya. Oke. Nah, kita cek nih berarti ya, apakah ini lebih besar dari 8 untuk pernyataan yang pertama nih. Nah, oke, kita cek deh pernyataan yang pertama. P-nya adalah 4 ya. Terus Q-nya 2. Nah, ditambah R-nya 1 ya. Nah, lebih besar dari 8 katanya. Kita cek lagi. 2 kali 2 4 ya, ditambah 4 8, ditambah 1 9. Nah, 9 lebih besar dari 8. Ya, betul ya, berarti pernyataan yang pertama. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang kedua nih. Nah, hasil jumlahnya sama dengan 7. Nah, ini kalau kita jumlah ya, berarti kan 4 ditambah 2 ditambah 1 ya. Benar nggak nih 7? Ya, kalau kita cek 4 tambah 2 6 ditambah 1 ya berarti 7 ya. 7 sama dengan 7 berarti pernyataan kedua juga betul. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang ketiga nih teman-teman. P kali Q ya. Berarti 4 tambah 2 nih. 4 kali 2 dikurang R-nya 1. Nah, ini kurang dari 8. Nah, kita cek 4 kali 2 8 dikurang 1 7. 7 kurang dari 8. Betul juga. Pernyataan ketiga betul. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang keempat. PQR-nya adalah bernilai ganjil. Nah, kalau kita lihat ini R-nya doang nih yang ganjil ya. Yang lainnya ini genap, ini juga genap. Jadi nggak seluruhnya yang ganjil ya. Maka pernyataan keempat salah. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 3. Kita lihat jawabannya adalah yang A nih teman-teman. Halo friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kali ini kita bahas tentang operasi hitung bilangan ya. Nah, di sini kita lihat ada P dengan dalam kurung ya, A. Di sini ada bintang, B bintang, C bintang, D ya. Kita tulis bintang lah ya ini kita sebutnya. Nah, ini sama dengan A dikurang D ditambah 2 kali B ditambah C. Nah, hasil dari ini berapa nih? Oke, langsung aja. Berarti ini A-nya, ini B, ini C, ini
apa namanya, D-nya. Kita tulis ya, kita substitusi ke sini. A-nya adalah tadi 3 ya. Berarti 3 dikurang D-nya adalah 4. Nah, ditambah 2 dikali B-nya adalah negatif 2. Ditambah sama C-nya adalah 1. Nah, 3 dikurang 4. Nah, ini kan 3 dikurang 4 artinya sama aja penjumlahan dengan tanda yang berbeda ya. Nah, kita kerjakan yang ini dulu nih. Ya, oke. Nah, eh, saya lupa nih ya. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan atau perkalian atau pengurangan, kita dahulukan yang perkalian dulu nih, oke. Nah, berarti 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Nah, ditambah 1. Nah, oke. Selanjutnya ini ya, tadi adalah penjumlahan dua operasi dengan tanda yang berbeda ya, operasi penjumlahan yang tandanya berbeda. Nah, kalau seperti itu, kita cari selisihnya dulu nih, yang besar dikurang yang kecil. Nah, nanti tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar ya. Nah, bilangan yang lebih besar adalah 4 ya daripada 3. Nah, di sini 4 adalah negatif, maka hasilnya negatif. Nah, ditambah sama negatif 4. Ditambah 1. Oke, 4 dikurang 3 adalah 1. Hasilnya negatif 1. Ditambah negatif 4. Ditambah 1. Nah, kalau penjumlahan yang tandanya sama-sama negatif, maka otomatis hasilnya negatif ya. Tinggal kita jumlah 1 ditambah 4, 5. Nah, ditambah 1. Nah, ini penjumlahan dengan tanda yang berbeda. Maka kita cari selisihnya dulu, 5 dikurang 1. Tandanya mengikuti yang lebih besar ya, yaitu di sini 5 lebih besar daripada 1, maka hasilnya negatif ya, karena 5-nya negatif. Nah, oke, maka hasilnya negatif berapa nih? 5 dikurang 1, 4 ya, hasilnya negatif 4 teman-teman, yang C. Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kali ini kita bahas soal tentang operasi hitung bilangan ya. Nah, kita lihat di sini jika A operasi B ya, operasi segitiga seperti ini, itu sama dengan A pangkat B dikurang B pangkat A. Dan ada A operasi yang kotak ya, tadi kan segitiga, dengan B ini sama dengan 2 pangkat A kali B. Nah, maka nilai dari ini sama dengan berapa? Oke, kita langsung ya. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di sini berarti sama dengan 2 segitiga. Nah, dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Di sini operasi kotak, maka kita pakai yang ini. A-nya 2, B-nya 1 ya. Maka 2 pangkat 2 dikali 1. Nah, 2 pangkat 2 berarti ya, karena 2 kali 1, 2. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4 teman-teman. Nah, oke. Ini 2 segitiga 4. Nah, operasi yang segitiga sama dengan ini nih. A pangkat B dikurang B pangkat A. A-nya 2, B-nya 4. Berarti 2 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 4 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi sama dengan 16 ya. Lalu 4 pangkat 2 ya 4 kali 4, 16 juga. 16 dikurang 16, 0 teman-teman. Nah, jawabannya yang C. Oke friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kita bahas soal TPS kuantitatif tentang operasi hitung bilangan. Untuk semua bilangan bulat X dan Y didefinisikan ya, tandanya seperti ini kayak tanda himpunan. Di sini ada dalamnya X dan Y itu sama dengan X kuadrat ditambah 3Y. Maka nilai dari ini sama dengan berapa? Oke, kita langsung aja. Sama dengan kita hitung dulu yang di dalam kurung lagi ini dulu ya. Maka ini kan kalau kita lihat X-nya 2, Y-nya 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4. 3 kali 2 adalah 6. Nah, sama dengan 10 ya. Nah, sama dengan 10. Nah, di sini ada lagi sebenarnya ini ya, operasi yang di dalamnya 10. Berarti ini X-nya 1, Y-nya 0. Nah, langsung kita ganti ke sini. Berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 0. Nah, berarti kan 1 kuadrat 1, 3 kali 0, 0. Berarti hasilnya sama dengan 1. Nah, ini teman-teman jawabannya yang B. Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kita ngebahas soal TPS kuantitatif tentang operasi hitung bilangan. Untuk setiap ekspresi X dengan lambang seperti ini ya, didefinisikan
A kali X ditambah A. Di mana A adalah bilangan konstan. Berapakah nilai dari 2 dengan operasi A seperti ini, ya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, lihat ini ya. Kalau ada seperti ini kita kerjakan satu-satu terlebih dahulu, oke? Nah, kita lihat yang ini dulu nih. 2 seperti ini sama dengan, kan kalau kita lihat ini X ya, maka X-nya 2. Nah, ini kita ganti nih ya, X-nya 2. Berarti A kali 2 berarti 2A ditambah A. Nah, berarti ini sama dengan adalah 2A tambah A adalah 3A. Ya, jadi ini sama dengan 3A. Nah, ini 3A berapa sih nih? Gitu. Nah, kita langsung ya. Oke, untuk pernyataan yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, ini katanya sama dengan 2. 3 operasinya ini sama dengan 2. Nah, 3-nya adalah X, berarti kan 3 kali A gitu kan. 3 kali A ditambah A sama dengan 2. 3A ditambah A adalah 4A sama dengan 2. Nah, kita bagi 4 ya kedua ruas. Nah, maka jadinya ini A, 2 dibagi 4 jadinya setengah. A-nya setengah nih teman-teman. Nah, kalau kita substitusi ke sini, ya kan, 3 dikali setengah, kita dapat jawabannya adalah 3/2. Nah, maka pernyataan 1 dapat menjawab pertanyaan yang dimaksud ini. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang kedua nih teman-teman. Nah, di sini 5 operasi sama dengan 3. Nah, 5-nya adalah X-nya, kita substitusi ke sini, berarti 5 kali A, berarti 5A ditambah A sama dengan 3. 5A tambah A adalah 6A sama dengan 3. Kedua ruas kita bagi 6. Maka ini jadinya A. Ini kalau dibagi 6 jadinya setengah. A-nya setengah juga nih teman-teman. Nah, kalau kita masukkan ke sini berarti 3 kali setengah 3/2. Maka pernyataan kedua juga cukup untuk menjawab pertanyaan yang dimaksud. Nah, maka dua-duanya cukup nih ya, 1 cukup, 2 cukup. Ya, maka kalau kita lihat jawabannya adalah yang D nih ya. Oke friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kali ini kita bahas soal tentang TPS kuantitatif, yaitu tentang operasi hitung bilangan. Nah, kita lihat di sini X operasi seperti ini dengan Y sama dengan adalah ini. Nah, maka nilai dari ini sama dengan apa? Nah, oke, kita kerjakan ini dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, berarti ini sama dengan ya X-nya -1, Y-nya 2 ya. Kita substitusi ke sini. Nah, ini kita tulis dulu deh yang ini dulu deh, -1. Nah, dolar 2. Nah, ini sama dengan apa? Oke, langsung aja kita masukkan ke sini. X-nya -1 ya, berarti ini -1 dikali Y-nya 2 ditambah -1. Nah, lalu dikali lagi sama 2 ditambah -1. Nah, dikali lagi sama 2 ditambah -1. Nah, oke. Seperti ini ya. Berarti ini -1 dikali, nah ini kita kerjakan yang dalam kurung dulu nih, paling dalam ya, yang ini dulu nih. Nah, ini adalah operasi penjumlahan dengan tanda yang berbeda. Nah, kalau seperti ini berarti 2 dikurang 1 ya. Kita cari selisihnya dulu, lalu tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah, 2 lebih besar dari 1. 2 adalah positif, maka hasilnya positif. Oke, kita tulis dulu yang di sini. Nah, dikali sama hasil dari ini ya. 2 dikurang 1 adalah 1 ya, hasilnya positif 1. Berarti nah kita hitung lagi yang di sini. Berarti -1 ini 2 ditambah -1 dikali 2. Nah, ini ya min sama plus jadinya negatif ya. Nah, berarti jadinya dikurang 1. Oke. Nah, sama dengan berarti -1 ini 2 ditambah -1 dikali berapa nih, 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, maka ini jadinya -1. Nah, ini 2 ya ditambah sama -1 ya. Berarti 2 dikurang 1. Nah, maka hasilnya adalah negatif 1 dikali 1. Nah, hasilnya negatif 1 teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke yang di sini ya. Di sini hasilnya tadi adalah negatif 1.
Oke, berarti kalau kita tulis itu adalah min 1, lalu operasinya dengan min 1. Oke, min 1 sama min 1 kita masukin ke sini semua. Berarti ini min 1, lalu ini min 1 ditambah min 1 dikali gitu kan ya. Min 1 ditambah min 1 dikali min 1 ditambah min 1. Nah, oke ini jadinya operasi penjumlahan yang min dengan min ya. Maka hasilnya adalah negatif. Oke. Nah, ini kita tulis terlebih dahulu. Nah, ini min 1, ini min 1 tambah min 1 banyak ya. Nah, maka ini hasilnya adalah negatif 2 ya. Nah, dikali dengan negatif 2. Oke. Nah, maka ini hasilnya min 1 dikali min 1 ditambah min 1 dikali. Nah, min 1. Nah, ini hasilnya berapa nih? Min 1 dikali min 2. Min sama min jadinya positif ya. Positif 2. Nah, oke. Nah, ini min 2 ditambah 2 ya. Sama aja seperti ini sebenarnya. Nah, maka hasilnya ini adalah tadi berapa? Hasilnya 1. Oke, berarti ini jadinya min 1 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 1. Nah, sama dengan berapa nih? Min 1. Nah, ini min 1 ditambah min 1 ya. Hasilnya langsung dijumlah aja berarti min 2. Nah, min sama min jadinya positif 2. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jawabannya yang D. Oke friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kali ini kita bahas tentang operasi hitung bilangan ya. TPS kuantitatif. Nah, sebuah kertas bertuliskan P dengan lambang seperti ini dan Q sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat. Ditambah P kotak Q ya. Simbol kotak pada tulisan di kertas tersebut hanya bisa diganti dengan tanda kali, bagi, tambah, dan kurang. Tanda apakah yang seharusnya menggantikan simbol kotak pada tulisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, oke, langsung aja kita cek satu-satu ya. Ini jangan digabung dulu, cek 1 dulu baru cek 2, kalau nggak bisa baru digabung. Oke, kita cek yang pertama. Di sini 7 tanda 6. Ini sama dengan 14. Nah, kita ikuti ini ya. Berarti P-nya 7, Q-nya 6. Berarti kan 7 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Nah, ditambah 7 kotak 6 sama dengan 14. Nah, oke, 7 kuadrat 49 dikurang 6 kuadrat adalah 36. Ditambah 7 kotak 6 sama dengan 14. Nah, 49 dikurang 36 adalah berapa tuh teman-teman? 13 ya. Ditambah 7 kotak 6 sama dengan 14. Nah, kedua ruas kita kurang dengan 13, ini jadi habis. Ini kalau dikurang 13 jadi 1 ya teman-teman. Berarti 7 kotak 6 sama dengan 1. Nah, maka tanda di dalam kotak ini harus apa nih teman-teman? Iya betul, harus dikurang, tandanya pengurangan. Nah, maka pertanyaannya kan tanda apakah yang harus menggantikan simbol pada kotak pada tulisan tersebut. Nah, kotaknya diganti dengan dikurang. Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang kedua nih teman-teman. Nah, pernyataan yang kedua di sini A tanda A ya. Di sini sama dengan 1. Nah, A tanda A-nya di sini kita ganti dengan ini ya. Berarti P dan Q-nya adalah A. Berarti P kuadrat dikurang Q kuadrat ditambah P-nya adalah A ya. Saya lupa nih. Nah, berarti kan jadinya A kuadrat dikurang A kuadrat ditambah A kotak A sama dengan 1. A kuadrat dikurang A kuadrat habis, maka jadinya A kotak A aja nih sama dengan 1. Tanda yang memenuhi berarti yang mana nih teman-teman? Iya betul, yang bagi ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kali belum tentu ya, A-nya kita nggak tahu berapa. Tapi kalau misalkan kita bagi ya di sini, nah ini otomatis sama dengan 1 ya teman-teman kalau A-nya bilangan real. Oke. Nah, maka ini juga menjawab pertanyaannya untuk yang kedua. Oke. Nah, maka 1 dan 2 cukup nih teman-teman ya. Maka jawabannya yang D teman-teman.
Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kali ini kita bahas soal tentang operasi hitung bilangan ya, TPS kuantitatif. Nah, diketahui suatu operasi tertentu sebagai berikut ya di sini. Ada A, terus ada operasi seperti ini, B, terus operasi lagi dengan C. Ini menyatakan C tambah 2B dikurang A kali B. Nah, maka nilai dari ini ya berapa nih? A-nya 5, B-nya 2, C-nya 9. Oke, kita langsung aja. C-nya 9 ditambah 2 kali B-nya 2 dikurang A kali B ya. Berarti 5 kali 2. Maka 9 ditambah 4 dikurang 5 kali 2, 10. Nah, 9 tambah 4 adalah 13 dikurang 10. Didapat sama dengan 3 teman-teman. Nah, ini jawabannya yang C. Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kali ini kita bahas soal tentang operasi hitung bilangan ya. Nah, di sini ada operasi tanda pagar didefinisikan sebagai berikut ya. X dikurang Y. Kalau di sini ada X, Y ya. Ditambah X kali Y dikurang X dikali Y kuadrat. Nah, nilai dari di sini kalau X-nya 5, Y-nya 3 adalah berapa? Oke, langsung aja ini sama dengan gitu ya. X-nya 5, Y-nya 3. Berarti 5 dikurang 3 ditambah 5 dikali 3 ya. Kita masukin ke sini aja. Lalu dikurang 5 dikali 3 kuadrat. Nah, 5 dikurang 3 adalah 2. Lalu 5 kali 3 adalah 15. Dikurang 5 dikali 3 kuadrat 9. Oke, langsung ya. 2 ditambah 15 adalah 17. Dikurang 5 kali 9 adalah 45. Nah, 17 dikurang 45 ya. Berarti ini sama aja 17 ditambah negatif 45. Nah, penjumlahan dengan dua tanda yang berbeda, kita cari selisihnya terlebih dahulu teman-teman. Berarti 45 dikurang 17. Lalu tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar ya. 17 sama 45 lebih besar 45. Nah, tandanya negatif, maka hasilnya negatif. Oke, langsung kita kurang aja ya. 45 dikurang 17 nih. Oke, kita cara bersusun aja ya teman-teman. Nah, 5 dikurang 7 nggak bisa. Pinjam 1 nih jadi 3. Ditambah 10 jadi 15 ya. Kalau dipinjam 1 berarti ditambah 10 artinya. Oke, langsung 15 dikurang 7 jadinya 8. 3 dikurang 1 jadinya 2. Maka didapat negatif 28 teman-teman. Nah, ini hasilnya. Jawaban yang A ya. Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kali ini kita bahas soal TPS kuantitatif tentang operasi hitung bilangan ya. Nah, diketahui suatu operasi tertentu X simbol dolar Y sama dengan sebagai berikut ya. Nah, di sini ada tanda kurung. Simbol kurung ini bisa diganti dengan tanda kali bagi tambah kurang ya. Berapa nilai dari pi tanda kurung pi ini? Oke. Nah, putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita langsung aja untuk pertanyaan pertama di sini. Pernyataan pertama ya. Di sini katanya 0 dolar 0 itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini ya. Kalau lambang dolar seperti ini artinya operasi sebagai berikut. Nah, berarti 2 buka kurung X-nya 0. Nah, di sini ada tanda kurungnya, himpunan ya di situ. Terus di sini sama 0. Nah, ditambah sama 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, 2 dikali 0 operasinya 0. 3 kali 0, 0 ya. Nah, nggak usah ditulis berarti sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2 ya. Ini jadi habis ya atau 1. Dikali ini jadinya ya berarti 0 tinggal operasi 0 ya. Nah, ini kalau dibagi 2 ya 0 juga gitu. Nah, sekarang kita lihat nih operasinya bisa apa aja sih nih ya untuk menggantikan tanda kurung ini ya yang kalau misalkan kita operasikan hasilnya 0. Ya, berapa aja kalau kita lihat nih. Kalau dikali 0 kali 0 hasilnya 0 ya berarti kali bisa. Kalau dibagi 0 dibagi 0 itu tak terdefinisi, berarti bagi nggak bisa ya. Lalu tambah 0 ditambah 0 hasilnya 0 juga, tambah juga bisa. Lalu dikurang nih ya. Nah, 0 dikurang 0 hasilnya 0 juga. Nah, berarti ini banyak nih ya. Karena tandanya banyak, hasil dari ini juga banyak ya. Berarti kalau hasilnya banyak kayaknya tidak mungkin ya untuk menjawab pertanyaan ya karena terlalu banyak ya. Nah, maka
kayaknya satu nggak cukup nih gitu ya, satu nggak cukup. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang kedua nih teman-teman. Nah, di situ katanya min 1 operasi min 1 sama dengan min 1. Oke, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Berarti 2 dalam kurung min 1 lalu min 1 ditambah 3 dikali min 1 sama dengan min 1. Oke, berarti ini jadinya 2. Ini min 1 dalam kurung min 1. Nah, ini 3 kali min 1 jadinya min 3 ya, sama dengan min 1. Nah, kedua ruas kita tambah 3 nih jadi habis. Ini kalau ditambah 3 nih jadi 2 ya teman-teman. Nah, langsung aja kita bagi 2 deh teman-teman. Kita bagi 2, maka jadinya ini 1. Ini dibagi 2 juga 1. Oke, berarti 1 dikali ini hasilnya min 1. Ya, nah di sini kurung min 1. Nah, hasilnya sama dengan berapa nih teman-teman ya? Jadinya adalah 1 ya. Nah, sekarang kita lihat nih hasil yang kalau ya kita ganti tandanya ini hasilnya 1. Ya, kalau misalkan kita kali ya. Nah, kalau dikali ya min sama min jadinya positif 1. Betul ya. Lalu kalau dibagi nih teman-teman ya, min 1 dibagi min 1 ya bisa juga ya, berarti dibagi juga bisa. Lalu kalau dijumlah min 1 ditambah min 1 min 2 ya, bukan 1, berarti salah. Kalau dikurang ya, min ketemu min jadi plus nih teman-teman ya. Berarti min 1 ditambah 1 0 ya, bukan 1. Nah, berarti yang bisa cuma ini doang nih, kali atau bagi. Nah, karena di sini ada 2 juga, maka untuk hasil ini ada 2 kemungkinan. Berarti tidak bisa menjawab ya kalau lebih dari 1 ya kemungkinan. Oke, sekarang itu kalau satu-satu kita tidak dapat menjawab pertanyaannya. Sekarang kalau digabung nih teman-teman, perhatikan. Nah, tadi kita dapat di sini ada kali, tambah, sama kurang. Nah, kalau di sini ada kali sama bagi ya. Kalau kita gabung ya. Nah, maka kita ambil irisannya nih teman-teman ya. Nah, kalau kita ambil irisannya gitu ya. Nah, maka kita dapat di sini hasil kali ya, di sini irisannya gitu. Nah, karena di sini ada kali gitu kan ya, sama-sama dikali gitu ya, yang sama. Nah, maka kita ambil yang kali doang berarti operasinya ya untuk menggantikan gitu. Jadi tanda ini digantikan dengan operasi perkalian ya, gitu ya. Ya karena di sini ada tanda kali yang sama. Kalau bagi di sini ada, di sini nggak ada, berarti tidak dapat kita iriskan. Nah, oke. Maka kalau ini kali ini ya berarti jawabannya adalah sama dengan ya pi dikali pi sama dengan pi kuadrat. Berarti bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, maka harus digabung nih ternyata ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Tetapi satu saja tidak cukup. Nah, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke. Seperti itu, semoga paham ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.